Oke, friend, kali ini kita berjumpa lagi dalam segmen cara menentukan biaya jasa editing video. Ya, kurang lebih aku menjalani sebagai video editor itu kurang lebih sebagai freelance, kurang lebih 1 tahun belakangan ini, dan alhamdulillah dari freelance aja aku bisa hidup, bisa nabung. Sebelumnya aku itu kerja di kayak jasa ekspedisi gitu, dan ya namanya perusahaan kan ada naik turunnya. Jadi sekarang ini lagi turun dan aku ada kayak pengurangan karyawan gitu. Jadi akhirnya aku cabut juga. Dan akhir-akhir ini aku nyoba di dunia editing video. Alhamdulillah aku pemasaran lewat TikTok dan itu udah lumayan banyak mendapatkan klien, ya bisa dibilang puluhan hingga ratusan udah dapat. Ratusan klien ya, bukan ratusan juta gitu. Dan kali ini aku akan share ke kalian gimana cara menentukan biaya editing, dan ini aku kayak slow-slow aja ya jelasinnya biar kalian mudah memahaminya gitu. Karena aku terbiasa dengan video-video pendek di TikTok, jadi aku kayak terbiasa cepat gitu, harus to the point. Cuman aku kayak ya lebih santai lah karena ini untuk konten YouTube kan, santai buat kalian yang nonton YouTube di sini ya, jadi lebih santai gitu. Oke, yang pertama untuk menentukan jasa editing itu kalian bisa dengan mempertimbangkan skill apa yang kalian kuasai. Misalnya di editing video itu kan banyak sekali apa genre-genrenya, mulai dari editing vlog, wedding, terus tuh motion graphic, pokoknya banyak lah. Yang aku tahu dan yang aku beberapa klienku nanya itu hanya itu sih. Terus kemudian konten sosial media, konten pembelajaran yang selama ini aku kerjakan ya itu aja sih. Itu kalian bisa tentukan sendiri apa yang kalian kuasai. Misalnya di dunia editing wedding, bisa fokus saja di situ, di satu hal aja. Biar kalian bisa fokus, benar-benar fokus. Karena setiap genre video editing itu beda-beda ya guys. Kalau aku sendiri fokusnya itu di niche editing konten, kemudian ada beberapa wedding, dan video kayak tugas-tugas video pembelajaran gitu. Dan video-video dari pemerintah juga, kayak vlog-vlog gitu. Itu yang selama ini yang aku sering kerjakan. Kalau aku nggak menerima kayak editing jedak-jeduk, kemudian motion graphic, mograph, dan lain-lain. Itu aku nggak menerima karena aku nggak menguasai skill di sana, dan aku nggak, ketika ngerjain itu aku nggak fun, aku nggak, kayak malas gitu, jadi aku nggak ambil. Yang kedua, kalian bisa menentukan biaya langganan software editing. Misalkan kalian pakai Adobe kan, kalian jangan lupa untuk hitung itu. Jangan ngasih harga terlalu rendah lah, jangan ngasih harga terlalu tinggi juga, karena kalian akan kabur, apalagi kalian belum punya portofolio. Jangan lupa perhitungkan kayak langganan software edit. Misalkan kalian pakai Adobe, itu kan sebulan kisaran, kalau Premiere Pro paket lengkap kan kisaran 300 lebih kan dalam 1 bulan. Ya bisa kalian hitung aja, misalkan dari dalam satu project video editing itu kalian seenggaknya ya 50% bisa untuk membayar aplikasi langganan atau software langganannya. Atau bisa juga kalau projectnya agak gedean ya bisa 2 kali lipat gitu dari biaya langganan software kalian, biar kalian aman gitu setiap 1 kali project ya, hitungannya seperti itu. Karena editing nggak banyak orang bisa. Kalian bisa menentukan dengan waktu pengerjaan, misalkan dalam 1 hari gitu, video dokumentasi wedding kalau aku sendiri kan, eh, dalam selesai 1 hari, dan 1 hari itu kalian targetnya berapa. Kalau secara UMR kan di daerahku, UMR di Riau itu 3.600.000. Jadi dalam 1 hari itu 119 kalau nggak salah dalam hitung-hitungannya. Ya seenggaknya kalian kalau 1 hari kerja atau 12 jam kerja itu paling enggak ya kalian harus dapat 1 hari dalam hitungan UMR ya guys. Misalkan 119, kalian bisa buat di 150 atau 200 gitu. Kalau kalian mengerjakan videonya sampai 10 sampai 12 jam. Hitungannya seperti itu ya. Jangan kalian di bawah itu cuy, susah men. Ini dunia kreatif. Nanti kalian yang akan capek sendiri. Apalagi belum revisi-revisinya. Kemudian target pasar. Setiap target pasar itu punya budget yang beda-beda ya. Kalau di wedding bisa dibilang budget itu kita bisa menentukan kayak di atas 300 pun aman, walaupun video kayak singkat, video sinematik 1 sampai 2 menit kalian buat 400-500 itu aman masih. Karena orang-orang ya dia akan punya acara dan dia rela keluar uang besar juga sih. Karena momen seumur hidup kan. Kalau misalkan itu kan wedding, kemudian kalau di dunia perkontenan biasanya itu kalau agensi ya memang mencekik, sangat mencekik.
Video under 1 menit itu kan 80, cuma dia revisinya jelimet, kemudian harus memang benar-benar detail. Aku pernah juga nyobai kerja di agensi, sebaiknya kalian kalau mau nyoba kerja di sana, kalian ya seenggaknya janganlah, kalau kalian punya harga sendiri jangan sampai ditawar di bawah harga itu, karena akan memberatkan di kalian juga ujung-ujungnya. Nah, jangan lupa hitung juga biaya revisi ya. Kalau aku sendiri pakai sistem editing gratis 1 kali revisi gitu, langsung dibuat. Nanti kalau kalian nggak buat seperti itu, klien itu akan seenak mereka merevisi, kemudian minta ganti lagu, ujung-ujungnya balik lagi ke lagu yang awal atau dan sebagainya lah, itu akan membuat kalian ribet sendiri ujung-ujungnya. Kalian malam nggak bisa kerja, cari kerja lain, malah ngerjain revisi-revisi itu. Dan kalian nggak dibayar, cuman dibayar di harga editing pertama. Nah, kesimpulannya adalah, kalau aku sendiri untuk editing, dihitung dari biaya waktu pengerjaan, ditambah jasa editing, kemudian biaya pengalaman. Misalkan waktu pengerjaan dalam sehari kan, aku hitung kasarnya 150 kalau ngerjain 10-12 jam. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Kemudian jasa kamu berapa? Mau dihargai berapa? Misalkan dalam 1 jam, dalam video 1 jam dokumentasi yang cuma cut-to-cut, cuma nyambung-nyambung video, kamu mau dibayar 150. Ya tinggal ditambahkan aja waktu pengerjaan, ditambah jasa edit kamu 150, 300 kan? Dan ditambah biaya pengalaman kamu selama mempelajari tools video editing. Ya bisa kamu buat 100 gitu kah, atau 50. Itu kan udah 400 kan. Dan jangan lupa untuk ditambahkan biaya software editing yang tadi. Ya 50% kan, 50% dari total langgananmu berapa gitu. 300 kan 150, jadi 550. Untuk satu video editing, kamu bisa hitung seperti itu. Ya kalau mungkin targetnya video-video anak sekolah, yang anak sekolahnya yang anak-anak orang kaya, kalian mau buat 500, 600 pun aman-aman aja, karena aku udah ngalamin. Kalau untuk tambahan silakan ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang butuh video ini. Oke, terima kasih.